الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di lapangan Pasar Laiwa ini tidak lain satu tujuan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha yang biasa juga disebut dengan hari raya Idul Kurban. Hari raya Idul Kurban, ibadah kurban adalah merupakan simbol permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Itulah sebabnya orang yang menaikkan ibadah haji, mereka melempar Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula. Kita melempar iblis, setan besar, setan tengah, setan kecil. Di saat pula Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam memotong binatang atau hewan, domba 1000 ekor, sapi 300 ekor, dan unta 100 ekor. Di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pujian dari seluruh masyarakat. Namanya pujian, tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Sama halnya saya kalau ketemu dengan teman lama, dia bilang sama saya,
Jamal, kamu semakin muda. Saya tahu saya ditipu. Tapi saya bilang, lanjutkan. Karena saya senang. Sama halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh masyarakat memuji. Kamu hebat Ibrahim. Luar biasa. Di saat itu datang penyakitnya Nabi Ibrahim. Apa penyakitnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengatakan, jangankan binatang, domba 1000 ekor, unta 300 ekor, sapi 300 ekor, dan unta 100 ekor. Andainya ada anakku juga saya potong. Itulah penyakitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Di saat itu belum ada anaknya. Sama halnya kalau ada calon bupati, sebelum terpilih dia bilang apa? Pilih saya bos. Insya Allah kalau pilih saya terpilih, telepon saya. Saya penuhi kebutuhanmu. Sekalinya terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nabi Ibrahim alaihissalam lama baru dikasih anak. Di 86 tahun usianya belum mendapatkan 2 anak. Negara Ubenena Siti Sarah, Udai Ibrahim, bayi ini lagi. Karena saya tidak mampu memberimu anak. Dibasar Ubenena Siti Sarah untuk nikah. Berkata Ibrahim, tidak. Kalau tidak ada anakku, tidak apa-apa. Saya ikhlas. Berkata Siti Sarah, Ibrahim, tidak enak kalau Nabi dan Rasul tidak punya anak, tidak punya turunan. Apa ini lagi? Tidak jangan apa. Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa terus istrinya, didosa terus sama istrinya untuk menikah, tidak mau. Kita sekarang walau dilarang istri menikah, kita menikah sembunyi-sembunyi. Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa istrinya menikah, menolak. Tapi lama kelamaan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam didosa sama istrinya Siti Sarah, akhirnya Ibrahim menikah. Kata Ibrahim, wahai Siti Sarah, siapa calon istri yang kamu berikan sama saya? Maka Siti Sarah, Ibrahim, tidak usah jauh-jauh. Kau nikah saja dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu budak, beda dengan pembantu. Kalau pembantu ada haknya, digaji setiap bulan. Ini Siti Hajar budak. Namanya budak hak milik, seperti HP, motor, mobil, itu hak milik. Kita mau jual boleh, kita mau bakar boleh. Ini Siti Hajar budak. Akhirnya apa yang terjadi? Abaini Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, lama waktu berlalu, tahun berganti, Siti Hajar hamil. Tiada dengan Siti Hajar. Begitu hamil, lahirlah anaknya Ismail alaihissalam, turunan orang-orang Islam.
Di saat itu hamil pula Siti Sarah. Siti Sarah mengatakan, wah, kenapa baru sekarang saya hamil? Apalagi burannya yang kelihatan disuruh bayinya. Siti Sarah hamil, lahirlah anaknya, namanya Ishak alaihissalam, turunan dari orang-orang Yahudi. Nah, waktu berjalan menjelang 13 tahun usianya Ismail, ini tidak diceritakan dalam Al-Quran, tapi ulama menggambarkan diperkirakan 13 tahun usianya Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah mimpi. Ibrahim, kamu pernah bernasar, kalau ada anakku saya potong. Kata Allah, Ibrahim, potong itu anak Ismail. Ibrahim bangun dari tidurnya. Ini mimpi atau wahyu? Perintah. Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau wahyu atau perintah, kenapa anakku disuruh potong? Anakku cuma satu. Ada salwa keminasai, ada salwa ketinjaki. Sebenarnya karena japa anakku, kupuliin jukung malah. Anjukung malah aku potong. Tapi anakku cuma satu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir. Maka tanggal 8 Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah, hari berpikir-pikir. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin, Nabi mimpi lagi, Ibrahim mimpi lagi. Kata Allah, Ibrahim, kamu pernah bernasar, kalau ada anakku, saya potong juga anakku. Potong itu anak Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dari tidurnya. Ini pasti bukan mimpi. Ini pasti wahyu. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 9 Zulhijjah kemarin dinamakan hari Arafah, hari keyakinan. Maka yakinlah Nabi Ibrahim AS, oh itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah sekarang Ibrahim memanggil anaknya. Hei anakku Ismail, sini dulu nak. Kenapa di bapak? Anak, rubangnya kosong aku. Nasuruh sambal di korbanku Allah Ta'ala. Ante kamu apa tujuanmu anak? Bagaimana pendapatmu? Kira-kira kalau pemuda layowa ditanya sama bapaknya, anak, nasuruh sambal aku dari Allah Ta'ala. Ante kamu apa anggapanmu? Jawabannya apa? Bapak, rungkainya bapak, masih muda. Nenek kamu polo, kata waminya. Mendengar itu Ismail tidak panjang berpikir. Apa kata Ismail? Hai bapakku Ibrahim, kalau memang itu perintah dari Allah, jangan ragu, jangan bimbang, kita laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kicina jangan bapak ilalang kesabaran. Jangan Ismail, oh bapak, kalau memang perintah betul Allah Ta'ala, kikau kani, insyaallah kicina jangan ilalang kesabaran. Di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam
dibawalah ke Mina, tempat penyembelihan. Di dalam perjalanannya, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada bapaknya Ibrahim, "Oh Bapak, sebelum kenaan anak sambalnya 5 permohonanku." Apa itu nak? Kata Ibrahim. Sebelum kenaan anak sambalnya Bapak, kita kasih baji kita dinta, kita kasih baji kita lewanta, pakai pisau yang sangat tajam. Jadi bapak-bapak, Pak Bidan, Pak Imam, Pak Kate yang dipercayakan memotong hewan kurban pakai pisau yang sangat tajam. Kita kasih baju jeruk ke lewanta. Dan potong binatang itu dengan leher bagian atas, bagian kepala. Jangan di tengah-tengah leher. Terus siksa binatang, lama baru mati. Malah kalau kita potong ayam, apalagi kiti, nah tangannya kalau bagi polong, hari bayi boleh lari. Makanya Nabi menyunatkan potong leher binatang itu dengan ujung leher atas. Yang kedua, Nabi Ismail, omanggeku Ibrahim, lagi sambalnya sinampe bapak. Kitong kekiruaya matanta, arupa mata kisala, nanong papasagay nakke. Iya sahabat tanjariya may kisambalnya, nakurang ko tapat dari Allah Ta'ala. Magkatalo na, nagkana Ismail mangir manggina, Ibrahim. O manggay ko Ibrahim, kung nalaki sambalnya bapak, kisik kekiruaya limangku, nakirampar roya bangkingku. Ang raba-raba sala, ang munta-munta laga sala, nanlopo pasagaya, pinagke. Maka paano, umanggay ko Ibrahim, kaya lalaki para si Chera bajungku. Kikarangan na bajungku mangir ang makku, sampai kalingku. Magalimana, permohonan Ismail. Umanggay ko Ibrahim, unamu ko membarana na kumate. Kaya lalaki pagdangi, anak-anak, sa lomboko, at kare-kare na dalikana balag. Michini kisalar ng makko na nauranya. Nagkalam Ibrahim, iya mo. Dibawa na Ismail ke tempat penyembelihan di Mina. Di dalam perjalanan Ibrahim, iblis sibuk. Apa kata iblis? Kalau Ibrahim berhasil menyembelih anaknya Ismail, tidak ada lagi yang saya temani di neraka. Maka pertama yang datangi iblis adalah Ibrahim. Kata iblis, "Hai Ibrahim, kau mau bawa kemana itu anakmu? Kau mau potong? Kamu tidak tega potong anakmu? Coba lihat ke belakang. Gambaran anakmu, tampan namamu anakmu. Ke baju-baju kami disuruh. Jangan potong anakmu." Ibrahim langsung ambil batu. Dia lempar iblis. Pak, kena iblis lari. Begitu lari, balik lagi. Amotri, mangisir Siti Hajar, aman Ismail. Kata iblis, "Siti Hajar, kamu tahu anakmu itu mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dia mau potong itu anakmu." Kata Siti Hajar, "Tidak mungkin seorang bapak tega memotong anaknya, tega menyembelih anaknya." Kata Ismail, "Siti Hajar, katanya perintah Allah." Kata Siti Hajar, "Iblis, kalau itu perintah Allah, jangankan anakku Ismail, saya pun rela disembelih. Kalau memang itu perintah Allah." Siapa melempar ke iblis? Ibrahim, Siti Hajar,
Ismail alaihissalam. Itu sebabnya kalau orang ke tanah suci, 3 jumrah yang dilempar. Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Dibawalah ke tempat penyembelihan. Nabatin rumah anak Ismail. Dibatin rumah anak-anak. Maka Nabi Ismail, memanggil Ibrahim. Sebelum tidak lagi sambal ya Bapak. Kipasali pasikau dari bangku. Kipasali panrempah da bangkengku. Maka salah karena lataras gak menaik kan. Saya tidak ikhlas. Maka dibukalah ikat tangannya Ismail sama bapaknya. Begitu mau disembeli, maka ada muka dengan Allah Ta'ala di langit. Hei Jibril, kamu turun di bumi. Naung kurin doa. Hanya ikut kibasa, bembe dalam surga. Bawa turun ke bumi, ganti lehernya Ismail. Maka alhamdulillah Jibril kibas di surga, ganti lehernya Ismail. Tapi Ibrahim tidak tahu. Ibrahim hanya tahu anaknya sendiri yang dipotong. Begitu mau dipotong Ismail, seluruh malaikat di langit memuji Ibrahim, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menjawabnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail menyebutnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Dipotonglah Ismail. Ternyata yang dipotong adalah kibas. Apa kisah yang bisa kita ambil pelajaran dalam peristiwa kurban ini? Yang pertama, kenapa anaknya yang harus dipotong? Kenapa Ismail? Bukan istrinya. Jawabnya, karena anak, cinta kepada anak jauh lebih dalam daripada cinta kepada istri. Contoh, ada orang 3 istrinya, mau tambah lagi 1. Kenapa? Istri pertamanya, kedua dan ketiga sudah mulai pudar. Ada juga orang sudah 4 istrinya, dia mau tambah lagi. Bahkan ada orang meninggal istrinya. Begitu meninggal istrinya, dia menangis sampai bongkak matanya. 4 bulan kemudian, bayi lagi, menikah lagi. Itu menandakan cinta kepada anak jauh lebih baik daripada cinta kepada istri. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ada orang bahwa bapak yang sampai sekarang belum punya anak, ceritakan saya mestinya. Siapa tahu Rasul juga menikah. Apa ini begini? Supaya jadi jantan. Yang kedua, pelajaran yang kita harus ambil di dalam peristiwa kurban ini adalah kurban itu Pak menghilangkan sifat rasa malu dalam diri kita. Qillatul haya. Coba itu lihat sapi tidak pakai baju, kambing tidak pakai baju. Ia minus berbeda sifat dimiliki ya. Lebaran atau korban. Yang kedua, sifat tenggang rasa.
kasih sayang. Hantu Safia tidak ada keinginan rasanya, tidak ada kasih sayangnya. Saya biasa kalau memotong hewan di PT Besua, keluar ekor sapi saya potong temannya, di sampingnya tetap makan rumput. Seperti inilah biasa ada orang sepi balak na kodong garing susah tidak ada bantu. Ia menjadi sifatnya kebatan nagalintang padahal ni bela anjo lagi padahal nak korban di sesena tahu mampu. Jadi kenapa harus anak? Karena anak itu adalah kekayaan kita. Ibu-ibu puna mati di mau member kering inalam papala doang nanti buradenta tidak mungkin. Sehingga ketika tahu apa kan puna mati di mau member inalam papala doang nanti banenta kalau dia masih muda kawin lagi. Lalu siapa yang akan mendoakan kita? Amin. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu dibaca, Rabbi habali minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anakku anak yang soleh dan soleh. Ibu-ibu, kita harus berdoa pakai itu. Rabbi habali minas solihin. Tapi kadang ibu-ibu kalau dia hamil, dia datang kepada Ustaz, apa doanya supaya anakku gagah, cakep? Ustaz, apa doanya supaya anakku cerdas? Jarang sekali orang hamil datang kepada Ustaz mengatakan, Ustaz, apa doanya supaya anakku jadi Ustaz, supaya anakku jadi ulama besar? Jangan. Makanya kita harus ikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habali minas solihin. Kemudian saya lewat Nabi Tegering, dia berjalan bersama dengan sahabat, sebagian sahabat. Di dalam perjalanannya Nabi kita Muhammad SAW melewati pekuburan besar. Setelah sampai di depan pekuburan itu, Nabi bersabda, wahai sahabatku, tolong langkahnya dipercepat. Maka Nabi dan sahabat mempercepat langkahnya. Setelah sampai di tempat tujuan, Nabi pulang dengan rute yang sama. Setelah sampai di depan kuburan itu yang dilewati tadi, Nabi bersabda lagi, wahai sahabatku, tolong langkahnya diperlambat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi waktu kita lewat di sini langkah disuruh percepat? Nabi bersabda, wahai sahabatku, seandainya telingamu dengan telingaku sama, pendengaranmu dengan pendengaranku sama, maka kamu tidak akan tahan mendengarkan dentuman mayat yang disisa dalam kuburan ini tadi. Makanya saya suruh percepat langkah kita. Lalu sekarang ya Rasulullah, kenapa langkah disuruh perlambat? Nabi menjawab, wahai sahabatku, tadi saya dapat bisikan dari malaikat Jibril. Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, turun kamu di bumi, sampaikan kepada malaikat yang menyiksa mayat ini di kubur, suruh hentikan siksaannya. Kenapa? Anaknya sedang mengaji di dunia. Baru bismillah yang dibaca anaknya di dunia, kedua orang tuanya sudah terbebas dari asap kubur.
Itulah sebabnya anak adalah kekayaan kita. Ibrahim alaihissalam sangat cinta kepada anaknya, tapi dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita berkurban. Wajib atau yang negatif ini, kata aja nak suruh kurban. Gampang itu berkurban. Sapi, unatnya yang mampu tunggal ini, aku lebih tujui. Kambing, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalau sapi boleh 7 orang. Pak Ibu sekalian, tidak pernah ada kita dengar ada orang berkurban setiap tahun lalu bangkrut. Coba kita dia di Layowa ini. Kalau ada orang kaya haji yang berkurban setiap tahun di Layowa ini, tidak pernah kita lihat itu bangkrut. Sambil contoh, PT Bosua, PT Sementor MP Haji Kalla, saya pernah semua di situ baca khutbah. Tapi tidak pernah kita dengar PT Bosua bangkrut. Tidak pernah kita dengar Sementor bangkrut. Tidak pernah kita dengar MP Haji Kalla bangkrut. Jadi jangan kita ragu berkurban. Orang yang berkurban itulah nanti kendaraannya di akhirat. Itulah kendaraannya di akhirat. Jadi orang yang mampu berkorban, lalu dia tidak pernah berkorban selama hidupnya, maka di akhirat nanti, kata ulama, dia akan jalan kaki. Kemudian, apalagi pelajaran yang kita harus ambil dalam peristiwa kurban ini? Bapak Ibu sekalian, kita harus mendidik anak. Di dalam surah Luqman, Allah menjelaskan, Ya bunayya, la tusyrik billah. Hei anakku, jangan mensyirikkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Tiada lalu keperluan Allah Ta'ala. Kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ika aja karain kesomba, ika tundi ki papalaki. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Kita harus kembali kepada perintah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak Bapak-bapak Ibu sekalian, ini masih ada 3 hari untuk berkurban. Hari ini namanya hari nahar, penyembelihan. 11, 12, 13 ke depan hari tasyrik. Masih bisa kita berkorban sampai 3 hari ke depan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena pentingnya berkorban, Nabi pernah bersabda, siapa yang mampu berkorban lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, jangan mendekati tempat sholatku, tidak revisi di masjidku, kata Nabi. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, mari kita berburu. Satu kali lagi, tidak ada orang yang bangkrut, jatuh miskin gara-gara berkurban. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama saya hormati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama barak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah daerah Layowa ini pada khususnya dan Kabupaten Bantaeng pada umumnya sebagai daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kupala girigat kering, kipa jarian lalu kering, hande butta Layowa, butta mabaji, butta padingin dihingan, wala kadongkon nilabu, magtimbong nasib. Rabbana faghfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه سبحان ربك رب العزة amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.